Pernah nggak sih ngerasa kalau cara belajar di sekolah itu kok kayaknya kaku banget ya? Terasa kurang nyambung sama dunia sekarang. Nah, ada kabar besar nih. Pemerintah baru aja merilis aturan main baru yang bisa mengubah total pengalaman belajar di kelas. Hari ini kita bakal bedah tuntas isi Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026. Ini nih cetak biru baru buat pendidikan kita di Indonesia. Yuk kita lihat bareng-bareng apa aja sih yang bakal berubah? Oke, biar gampang, pembahasan kita kali ini dibagi jadi 5 bagian utama. Pertama, kita cari tahu dulu, kenapa sih aturannya harus diubah? Terus kita masuk ke intinya, 3 prinsip belajar yang baru. Habis itu, kita bahas yang praktis-praktisnya. Gimana guru bikin perencanaan, cara menghidupkan suasana kelas, dan yang terakhir, gimana kita semua bisa melihat proses belajar ini dengan cara yang benar-benar baru. Sip, kita mulai dari yang pertama. Kenapa aturannya diubah? Ya kan? Sebelum kita ngomongin apa yang baru, penting banget buat ngerti kenapanya. Emang apa sih yang salah sama aturan lama? Yuk kita cari tahu alasannya. Jadi, simpelnya gini, aturan lama dari tahun 2022 itu sekarang resmi diganti. Udah nggak berlaku lagi. Dan ini bukan sekedar revisi kecil-kecilan ya, tapi bisa dibilang ini fondasi yang benar-benar baru. Nah, ini dia nih alasan utamanya. Coba deh kita lihat, dunia di luar sekolah itu kan larinya kencang banget. Teknologi baru, cara kerja baru, cara komunikasi juga berubah. Bayangin aja, kita ngasih peta tahun 80-an ke anak-anak sekarang buat jalan-jalan di tahun 2026. Ya nyasar kan? Intinya persis kayak gitu. Aturan pendidikan harus bisa ngejar zaman, biar siswa siap menghadapi dunia yang akan datang, bukan dunia yang udah lewat. Oke, lanjut ke bagian kedua, 3 prinsip belajar yang baru. Kalau tadi kita udah tahu kenapanya, sekarang kita lihat gimananya. Peraturan baru ini bukan cuma soal prosedur loh, tapi ini benar-benar mengubah ruh atau jantung dari proses belajar itu sendiri. Semuanya dirangkum dalam 3 prinsip kunci. Coba ingat 3 kata ini ya, berkesadaran, bermakna, sama menggembirakan. Nah, 3 hal ini nih yang jadi pilar utama di setiap kegiatan belajar mengajar. Yuk kita kupas satu-satu artinya apa? Pertama, berkesadaran. Maksudnya apa sih? Ini bukan cuma sekedar bangun dan hadir di kelas ya, tapi siswanya itu sadar. Mereka paham kenapa mereka belajar sesuatu. Jadi mereka bisa nanya ke diri sendiri, kenapa ya gue belajar ini? Oh, ternyata ini nyambung ke kehidupan sehari-hari. Mereka nggak lagi pasif nerima aja, tapi aktif ngatur sendiri cara belajarnya. Intinya, jadi lebih mandiri. Yang kedua, bermakna. Ini artinya pelajaran itu nggak lagi cuma teori yang ngawang-awang. Misalnya belajar soal ekosistem, itu bukan lagi sekedar hafalan rantai makanan. Tapi mungkin bikin proyek kompos bareng di taman sekolah. Jadi ilmunya tuh membumi, bisa dirasain langsung dan dipakai di kehidupan nyata. Terakhir, menggembirakan. Kedengarannya simpel ya, tapi ini penting banget. Coba deh lupain suasana kelas yang tegang, yang bikin takut salah. Belajar itu harusnya jadi pengalaman yang positif, yang bikin semangat. Kelas harus jadi tempat yang aman buat anak-anak untuk mencoba, bahkan buat bikin kesalahan, dan tentunya buat bertanya. Karena dari situlah semangat belajar yang sejati itu muncul. Lanjut ke bagian ketiga, perencanaan. Oke, tadi kan kita udah bahas filosofinya. Sekarang, gimana cara terapinya di lapangan? Nah, semuanya itu berawal dari perencanaan, atau cetak biru pembelajaran yang disiapin sama guru. Aturan barunya ini sebenarnya simpel, tapi ngena banget. Setiap rencana pembelajaran itu sekarang wajib punya 3 hal ini. Anggap aja kayak kita mau pakai GPS. Pertama, harus jelas tujuannya mau kemana. Kedua, harus ada langkah-langkah atau rutenya. Dan ketiga, harus ada cara buat ngecek kita udah nyampe apa belum. Jadi, nggak ada lagi tuh rencana yang nggak jelas. Semuanya harus terarah. Oke, masuk ke bagian 4, menghidupkan suasana kelas. Rencana di atas kertas udah siap. Sekarang, waktunya showtime di panggung utamanya, yaitu di dalam kelas. Terus, gimana peran guru di sini? Nah, di sini nih, ada pergeseran yang gede banget. Peran guru itu bukan lagi kayak penceramah di mimbar yang jadi satu-satunya sumber ilmu. Aturan baru ini ngubah peran guru jadi 3 fungsi utama yang jauh lebih dinamis. Yang pertama, keteladanan. Simpelnya sih walk the talk. Jadi, guru nggak cuma ngajarin soal kejujuran, tapi ya harus mencontohkan kejujuran itu sendiri. Guru jadi cermin dari karakter yang mau dibentuk di diri para siswa. Kedua, pendampingan. Udah bukan zamannya lagi guru nyuapin informasi ke murid. Sekarang guru itu lebih kayak pelatih atau mentor. Posisinya di samping siswa, ngasih arahan, mancing dengan pertanyaan, dan mendorong siswa buat nemuin jawabannya sendiri. Dan yang ketiga, fasilitasi.
Di sini, guru itu perannya kayak arsitek lingkungan belajar. Tugasnya bukan lagi mengontrol A sampai Z, tapi nyediain bahan bangunannya, kayak akses ke sumber belajar, buku, internet, dan ngasih ruang supaya setiap siswa bisa ngebangun pengetahuannya sendiri dengan gaya mereka masing-masing. Oke, kita sampai di bagian terakhir, dan ini salah satu yang paling revolusioner, melihat kembali proses belajar. Jadi, penilaian itu nggak lagi cuma soal nilai rapor di akhir semester. Aturan baru ini ngajak kita buat melihat prosesnya secara 360 derajat. Pertanyaannya, siapa aja yang berhak menilai proses pembelajaran ini? Jawabannya bukan cuma guru atau kepala sekolah loh. Siap-siap, karena daftar ini mungkin bakal bikin kaget. Coba lihat deh, penilaian sekarang itu kerja tim. Ada gurunya sendiri yang refleksi, ada masukan dari sesama guru, pastinya ada juga dari kepala sekolah. Tapi, lihat poin terakhir itu. Ini dia nih game changer-nya. Murid. Betul, sekarang siswa punya suara buat ikut menilai proses belajar mereka sendiri. Terus, kenapa ini penting banget? Soalnya, ini mengubah posisi siswa dari yang tadinya cuma penumpang pasif, sekarang jadi co-pilot dalam perjalanan belajarnya. Ini bukan buat menghakimi guru ya, tapi tujuannya buat membangun rasa tanggung jawab siswa dan bikin suasana kelas di mana semua suara itu didengar. Jadi, kesimpulannya gimana? Kalau kita bandingin, aturan lama itu fokusnya ke proses secara umum aja. Nah, aturan baru ini lebih tajam. Fokus ke 3 prinsip inti tadi. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Terus soal penilaian, perubahannya juga jelas banget. Dari yang tadinya cuma dari atas ke bawah, sekarang jadi lingkaran 360 derajat yang melibatkan murid. Jelas banget kan, ini bukan cuma ganti dokumen, tapi ini soal mengubah budaya di sekolah. Pasti akan ada dampaknya buat guru, kepala sekolah, dan yang paling penting, buat para siswa. Sekarang, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Nggak peduli Anda seorang guru, orang tua, atau bahkan siswa. Coba deh bayangin, kira-kira gimana standar baru ini bakal mengubah pengalaman Anda di dalam kelas? Terima kasih sudah menyimak.